Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Mila Anggita dengan NPM 20030200024 dari Prodi Perbankan Syariah kelas B. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah. Baik, kita masuk pada materinya, yaitu perbedaan bank syariah dan konvensional adalah sebagai berikut. Yang pertama dilihat dari tujuan pendirian. Latar belakang dan tujuan didirikannya menjadi perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama, bank konvensional memiliki orientasi keuntungan dengan bebas nilai atau menganut prinsip yang dimiliki oleh masyarakat umum. Berbeda dengan bank syariah. Tujuan pendiriannya tidak hanya berorientasi pada profit saja, namun penyebaran dan penerapan nilai syariah. Aktivitas keuangan perbankan dilakukan tidak hanya melihat efek dunia saja, tetapi juga memperhatikan aspek akhirat juga. Yang kedua, ditinjau dari prinsip pelaksanaannya. Perbedaan perbankan syariah dan konvensional berikutnya yaitu penerapan prinsip masing-masing bank. Prinsip pelaksanaan antara bank syariah dan konvensional jelas berbeda. Bank konvensional menggunakan prinsip konvensional dengan acuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara prinsip bank syariah berdasarkan hukum Islam mengacu dari Al-Quran dan hadis serta diatur oleh fatwa ulama, sehingga seluruh aktivitas keuangan menganut prinsip yang Islami. Kemudian ditinjau dari sistem operasional. Sistem operasional juga menjadi perbandingan bank syariah dan bank konvensional. Pada bank konvensional, sistem operasionalnya memberlakukan penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Akad antara bank dan nasabah banyak dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bunga. Sementara itu, bank syariah tidak menerapkan bunga dalam transaksinya. Menurut syariat Islam, bunga masuk dalam kategori riba, sehingga sistem operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah. Kesepakatan antara nasabah dan pihak bank berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli. Selanjutnya, ditinjau dari hubungan antara nasabah, lembaga perbankan. Peran nasabah dan lembaga perbankan juga mempengaruhi perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Dalam bank konvensional, hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan yaitu debitur dan kreditur. Nasabah bank konvensional berperan sebagai kreditur, sementara perbankan berperan sebagai debitur. Berbeda dengan bank syariah, hubungan antara nasabah dan bank terbagi menjadi 4 jenis meliputi penjual dan pembeli, kemitraan, sewa dan penyewa. Dalam penggunaan akad murabahah, istisna dan salam, pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Sementara akad musyarakah dan mudharabah memberlakukan hubungan kemitraan. Akad ijarah memposisikan bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Selanjutnya ditinjau dari kesepakatan formal. Proses transaksi dalam lembaga perbankan harus ada kesepakatan atau perjanjian formal antara nasabah dan pihak bank. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional ditinjau dari kesepakatan formal, yaitu bank konvensional melakukan perjanjian secara hukum nasional. Berbeda pada bank syariah, melakukan akad dengan memperhatikan hukum Islam juga. Selanjutnya ditinjau dari pengawas kegiatan. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional juga ditinjau dari pengawas kegiatannya. Meskipun keduanya sama-sama diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, tetapi pihak yang mengawasinya berbeda. Bank konvensional diawasi oleh Dewan Komisaris dalam aktivitasnya, sementara struktur pengawasan bank syariah terdiri dari berbagai lembaga, di antaranya Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Komisaris Bank. Selanjutnya ditinjau dari proses pengelolaan dana. Karena bank syariah menerapkan prinsip Islam, maka berpengaruh juga terhadap kebijakan pengelolaan dana, sehingga perbedaan bank syariah dan bank konvensional selanjutnya yaitu proses pengelolaan dana. Pada bank konvensional, pengelolaan dana dapat dilakukan dalam seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah naungan undang-undang, sementara uang nasabah dan bank syariah harus dipergunakan sesuai aturan Islam.
Bank syariah harus mengelola dana nasabah pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Yang selanjutnya ditinjau dari sistem bunga. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional paling menonjol terlihat dari penerapan sistem bunga. Bank umum menggunakan suku bunga sebagai acuan dasar dan keuntungan, sementara bank syariah tidak menggunakan sistem bunga tetapi imbal hasil atau nisbah. Selanjutnya ditinjau dari metode transaksi. Untuk melakukan transaksi, bank konvensional mengikuti kebijakan transaksi yang telah diatur dalam hukum yang berlaku dan relatif umum dan sama pada setiap banknya. Lain halnya dengan bank konvensional. Bank syariah memiliki beberapa metode transaksi khusus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan MUI dan syariat Islam. Di antaranya yaitu al-mudharabah atau bagi hasil, al-musyarakah atau perkongsian, al-musaqat atau kerjasama tani, al-ba'i atau bagi hasil, al-ijarah atau sewa menyewa, dan al-wakalah atau keagenan. Pembagian keuntungan. Keuntungan perbankan merupakan perbedaan bank syariah dan konvensional. Pada bank syariah, keuntungan bank diperoleh dari hasil jual beli, sewa menyewa, dan kemitraan dengan nasabah. Tetapi bank konvensional mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang dibebankan pada nasabah. Selanjutnya ditinjau dari pengelolaan denda. Terakhir, perbandingan bank syariah dan bank konvensional adalah pengelolaan denda. Ketika terlambat melakukan pembayaran dalam bank konvensional, terdapat denda yang dibebankan kepada nasabah. Bahkan besaran bunga bisa semakin meningkat. Sementara itu, bank syariah tidak memiliki aturan beban denda bagi nasabah saat terlambat atau tidak bisa membayar. Sebagai gantinya, bank akan melakukan perundingan dan kesepakatan bersama. Meskipun beberapa bank syariah ada yang menetapkan denda pada kasus tersebut, tetapi uang denda dari nasabah tidak dinikmati oleh pihak bank, melainkan dianggarkan sebagai dana sosial. Dan selanjutnya adalah produk-produk bank syariah, terdiri dari titipan, bagi hasil, jual beli, sewa, dan jasa. Yang pertama adalah prinsip titipan. Terdiri dari al-wadi'ah, yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Selanjutnya al-wadi'ah yad ad-damanah, di mana pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan sehingga mendapatkan bagi hasil, dan bank memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Yang kedua, prinsip bagi hasil. Al-musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha di mana masing-masing pihak menyediakan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Selanjutnya al-mudharabah, yaitu kerjasama dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan dan apabila rugi akan ditanggung si pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Yang terakhir, al-muzara'ah merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Produk yang ketiga yaitu ditinjau dari prinsip jual beli. Terdiri dari al-murabahah, ba'i al-murabahah, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Ba'i as-salam, yaitu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka. Terakhir, ba'i al-istisna, yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Selanjutnya adalah sewa atau operasional dan financial lease, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Sedangkan al-ijarah al-muntaha bitamlik, yaitu perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Yang terakhir adalah jasa. Terdiri dari al-wakalah, yaitu penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat yang berarti pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Selanjutnya al-kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Selanjutnya al-hiwalah, yaitu pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
Selanjutnya ar-rahan yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang terakhir adalah al-qard, yaitu meminjam kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.